Senyores, Johnny, my friend, welcome back to my daily vlog. Kita akan update lagi dan kita bakal lebih sering update. Ya, walaupun memang Om Dimasnya juga datang semaunya ya. Ya, karena kita di sini harus berubah. Jadi Om Dimas bosnya, gue harus ngikutin jadwal dia. Oke, kita akan update apa aja yang sudah mulai kelihatan jadi. Ini mulai dari si W204. Ini ada Don Kembar, ya, Bang Kembar. Ini lagi nyeting bumper ya? Ya. Apa yang harus diperhatikan ketika nyeting bumper? Mesti presisi. Presisi. Tapi biasanya kan kalau misalkan dari body repair suka pada malas-malesan, dempulnya, itu kayak gitu mau nggak mau harus diulang apa gimana? Ya mesti dibersihin dulu, di setel. Karena ngecatnya mungkin nggak posisi bongkar gini. Oh. Kalau mesti posisi begini dia bisa rapi. Kalau dia mesti ngecatnya begini ya, ya belepotan. Gitu loh. Karena memang seharusnya yang bagus begini posisinya. Pasti lumer-lumeran ya? Ya. Oke. Nah, Bang Kembar nih spesialis PDR pakai ilmu tenaga dalam sama untuk apa namanya, nyeting bumper ya kan? Nah, kalau nyeting setelan mah semua, doang. Tapi kalau lu nyetel bini di rumah jago. Nah, harus bisa. Oh, harus bisa ya. Kalau kan ntar disetel yang lain ya. Bercanda ya, Bang. Oke, lanjut. Jadi ini salah satu seniman di bagian persettingan bumper. Jadi kalau lu tanya gua, dia dibayar berapa? Ya dia kerja hanya dengan hati dia aja. Lagi nggak mau kerja ya nggak mau kerja gitu kan. Paling enak kerja begitu kan, sesuai dengan passion. Oke, lanjut ke VXR yang 80. Nah, ini udah mulai kelihatan gantengnya karena kotoran-kotoran tanah yang tadinya di daily vlog sebelumnya banyak udah mulai hilang, dan kita juga sadar karat-karatnya hanya di bagian sekedar baut, dan di sini kayaknya mulai dari sini biasanya nih efek dari aki basah yang lama nggak dicabut, korosi. Itu biasanya salah satu efeknya juga. Ini udah kepasang. Ininya masih ada ya, tuh Om. Jadi nggak dicabut sama Om. Sama siapa? Faming. Iya. Yeah. Lokernya udah dibersihin. Sini kemarin tanah semua ya. Ini udah dibersihin lagi. Ini nanti mungkin gua akan reproduksi, bikin stiker aja buat di atasnya nih. Untuk memperjelas tulisan yang hilang gitu. Ini kemarin sudah sempat kasih obat kerak, tapi nggak mau maksimal gini nih Om. Iya, jadi kalau pakai beli mobil silver itu kita, atau mobil kayak gini kan gold, itu warnanya lebih gampang untuk yellowing atau enggak dia pudar Om. Iya. Pudar itu kan ada beberapa step, mulai dari pernisnya yang habis, lalu base colornya habis, sampai lama-lama harus sampai kelihatan epoksi gini nih Om. Oh. Ini udah sampai lapisan terakhir. Yang paling sulit ketika bangun VXR itu adalah mencari list body yang hilang. Ini kayak anak hilang nih Om. Oke, kita berbicara tentang list body. Kita bicara ada 8 biji full set. Itu kalau kita cerita, ada yang buka harga 28 juta, ada yang bilang mahal kan? Mahal banget, tapi laku. Jadi istilahnya kalau lu punya barang ini, lu mau jual 32 juta, 35 juta, terserah lu. Itu direkondisi nggak bisa? Direkondisi bisa. Ada salah satu seniman kayak si Don Kembar juga. Itu dulu dia ada di daerah Joglo, Jakarta Barat. Itu ngerjain restorasi 8 piece sampai jadi bagus lagi ya. Karena dia punya tulisan reproduksi Land Cruiser-nya itu kan ada garis kotak-kotaknya gitu di dalam pernisnya. Itu lumayan, sekitar 7,5 juta. Itu untuk rekondisi. Dengan catatan list bagasi itu dalam keadaan tidak bopak-bopak karena dia kan berbentuk rubber gitu, semi rubber. Nah, itu kakinya masih pada bagus. Itu 7,5 juta. Tapi itu bener-bener like new. Ya. Itu gue sempat bikin di Land Cruiser sebelum ini, yang gue sempat bikin itu segitu. Ini kebetulan kemarin masih lengkap, tapi kondisinya sudah makan usia. Yes. Jadi kita kemarin baru dapat yang ini sama kiri kanan, nos. Tinggal dapat yang ini sama ini.
Nah, kalau untuk over fender nanti rencananya kita bakalan rubah menjadi warna Raptor yang black, sama bumper depan dan belakang yang Kmart ini gue bakal celup pakai bahan Raptor. Nih Om, nih lihat ya, kalau bumper mahal itu walaupun depannya udah kuat, dia tetap ada tulangannya lagi. Kmart ini seingat gue dari Australia tuh, makanya logonya Kangguru. Iya, bumper depan juga pakai ARB, itu ARB juga dari Australia. Yes. Ini dia punya lampu. Gue baru sadar juga dari beberapa kali restorasi Land Cruiser 80, gue baru sadar yang masih ada isi tuh ternyata yang ori. Karena kalau sekalinya kita dapat yang ori pun kita nggak pernah buka stop lampnya kan. Nah ini kemarin gue baru buka, oh ternyata seharusnya ada rumah seperti ini lagi untuk menyangga dia punya lampu gitu. Jadi resep buat seger itu ya, atau apa namanya, salah satunya list itu ya, list body itu ya? Ya sudah pasti, yang semua yang berhubungan dengan yang nempel aksesoris di body. Contoh kayak handle gini. Kalau catnya udah bagus, handlenya lumutan gini kan. Iya. Makanya, begitu lo main Land Cruiser, lo harus tentuin budget lo berapa. Contoh, misalkan lo nentuin, lo udah hitung-hitung kira-kira gue bakal keluar biaya 100 juta. Lu udah harus spare 50 juta minimal. Ya. Karena akan ada banyak sekali biaya-biaya yang tak Yang terduga. Yes, makanya yang gue bilang. Ini bangun LC ini nih Om. Itu tuh kalau bukan karena lu hobi, kalau bukan karena lu hitungannya juga sudah matang, lu nggak bakal bisa. Iya. Bener deh, percaya kata gue. Karena gue bangun LC itu yang ke satu, kedua itu boncos Om. Ditipu bengkel kiri kanan. Yang ketiga udah mulai pinter, bagus, tapi bengkelnya mahal. Yang keempat udah mulai bisa bongkar-bongkar sendiri. Yang kelima udah ketemu Kaming, ya kan? Ya itu yang gue bilang, jam terbang itu mahal. Dan juga ketika lo melakukan bisnis apapun nih Om, apapun, lu harus jadi leader yang ekstrovert. Kenapa ekstrovert? Semakin lo kepo, semakin banyak yang lo tahu. Ya. Tapi ingat, ekstrovert juga harus punya batasan dan boundariesnya. Ya. Karena setiap orang itu punya etika bisnis. Contoh, lu nggak mungkin dong lu ke bengkel orang, lu nanya, bang ini harga fanbelt berapa? 140.000. Bukan yang modelnya cuma 120.000 deh. Sadis ya. Itu nggak boleh bos. Nggak boleh ya, iya. Memang itu sih sebenarnya dalam hukum ya sah-sah aja lu lu kan bertanya ya kan. Tapi itu etika yang tidak diajarkan di bangku sekolahan ketika lo melakukan bisnis, ya kan? Yang kedua, contoh, lo itu orang yang punya kemampuan melakukan atau menciptakan sesuatu nih Om, ya kan? Tapi lo tidak punya modal. Modal itu mungkin berupa kenalan, untuk ngurus izin, ya kan? Untuk pemasaran dan lain-lain. Dan lo punya investor yang punya segalanya. Tapi ketika lu udah jalan, lu kan akan berpikir, kok gue yang kerja dia dapat lebih gede. Itu nggak boleh Om. Makanya yang gue bilang, etika bisnis itu masing-masing ada porsinya, ya kan. Cuman mungkin tinggal diomongin aja kan, ketika kita melakukan bisnis, kita punya yang namanya komunikasi dua arah. Kalau lu merasa porsi lu kerja makin banyak dan juga omset lu sudah makin besar, kenapa lu tidak ngomongin untuk mendiskusikan angka yang lebih baik gitu. Ya tapi itu semua kan terjadi gitu. Oke, lanjut ke Innova yang project abu-abu Joni nih. Ini velg lagi di repaint, yang tadinya warnanya silver, ini pakai NK RPF yang face flat face nih. Jadi 18 9,5 ET20. Ini lagi kita matiin dulu cat lamanya, baru kita epoksi, baru kita repaint. Lanjut. Ini HRV udah distandarin karena memang tujuan dan kegunaannya untuk di rumah Om, buat mobil rumah. Jadi kemarin cuman buat bikin konten gitu. Ini nanti bakal masuk ke Lido buat ngecat seluruh body. Nanti kita bakal color matching lagi di AXT. Lalu lanjut untuk BMW M46 yang ada di depan gua. Oke, kita berbicara tentang M46 ini. Kemarin itu kan kita nonton yang nonton vlognya banyak Om ya. BMW M46 ya lumayan banyak, dan kita mendapatkan 2 insight untuk masalah di ngebul belakang. Jadi gini teman-teman, ada 2 solusi. Satu, itu harus ganti ring seher dan lain-lain, itu biayanya sekitar 15 jutaan dari montir yang pertama. Kita nggak usah sebut nama montirnya ya Om. Yang kedua, kemarin itu
kita dapat insight lagi dari beberapa teman di komentar yang sudah pernah simpen M46 low KM dan juga yang high KM. Dan menurut mereka coba aja dulu di sludge flush, jalan 100 km, baru di engine flush, baru diturunin olinya, lalu dikasih oli yang bagus yang punya proteksi terhadap valve mesin, klep-klep mesin sama ruang mesinnya Om. Makanya kita coba pakai Liquimoli. Kenapa gue pakai Liquimoli? Kemarin itu gue sempat nanya di story Instagram pribadi gue Om di Ben Spencer. Kira-kira pakai oli yang bagus apa ya? Kemarin ada pilihannya, kalau nggak pakai Aral, Mobil One, Liquimoli, atau Amsoil. Karena kan kita juga pegang Amsoil untuk diesel. Ternyata banyak pilihan itu yang ngevote di Liquimoli. Nih buktinya nih, gue nggak hoax dia Om, ya kan? Ini nih ada buktinya nih. Makanya kemarin kita sempat belanja di keranjang kuningnya, keranjang hijau Tokopedia. Dapatlah ini, kita dapat ini Liquimoli yang 5W40, ini yang Moligen New Generation. Jadi kalau pakai ini, lu tidak perlu lagi pakai aditif untuk di ruang mesin. Cover dia punya samping-samping mesinnya Om, ruang mesin klep-klepnya dia udah ada lapisan itu. Ini yang dinamain molecular friction control. Dan oli ini made in Jerman. Ya harusnya sama-sama negara Jerman. Cocok ya kan, mungkin kan? Ya kayak kita minum teh Jawa ya kan? Sama teh dari luar Jawa kan nggak enak. Iya. Mungkin kan negara ini harus pakai oli dari negaranya sendiri gitu ya kan. Nah, ini engine flush yang plus. Sebenarnya gini, kalau tidak ada keluhan oli asap putih atau ada kerak yang berlebih, sebenarnya engine flush ini saja cukup. Tapi disarankan untuk melakukan sludge flush. Jadi yang dinamain sludge flush itu lebih kayak engine flush Om. Tapi mobil itu bisa dijalanin. Nah, gunanya apa? Jadi ketika mobil itu berjalan bersama oli sludge flush aditif itu, oli lama dan sludge flush ini akan mencuci. Mencuci dia punya dalam klep-klep ruang mesinnya sehingga ruang mesin lebih bersih. Lalu selalu jalan ke, misalkan gini, lu jalan dari 200 km, 100 km udah ada oli nyala. Artinya itu dia keraknya udah mulai rontok. Berarti lu udah nggak boleh jalan lagi, lu isi engine flush, baru lu turunin olinya, baru lu ganti oli baru. Oli baru pun sebenarnya lu nggak harus pakai Liquimoli juga. Jadi gini, taruhlah oli ini terlalu mahal buat lo ya kan Om? Iya. Karena ini kan mungkin olinya untuk long life. Jadi oli long life itu sebenarnya umur yang disarankan itu 10.000 km Om. Cuman orang kan suka kadang-kadang tidak sadar beli oli yang merek biasa aja 100 ribuan per liter, pakainya 5.000. Which means notabene sebenarnya sama dong sama oli ini. Iya. Cara ganti, cuman kan lu perlu ganti cukup sekali aja. Apalagi dengan 10.000 lu pakai oli yang lebih bagus akan lebih nikmat gak? Iya dong. Tapi ya balik lagi, ada orang yang demennya pakai oli per goceng ganti. Iya. Kayak lu kan, misalkan lu maunya sehari 2 kali gitu kan, ganti oli. Oke, lanjut. Ini injection cleaner. Jadi injection cleaner itu gunanya clean and maintain all components of gasoline injection system. Jadi kalau Liquimoli yang bertutup warna biru itu masuknya melewati tangki bensin. Kalau tutup berwarna hitam masuk melalui ruang mesin bagian oli. Yes, jadi dia buat ngebersihin ruang tangki bahan bakar sampai ke jalur ke arah injection system, injektor dan lain-lainnya itu ikut dibersihin pakai ini. Intervalnya begini teman-teman. Jadi ketika lu isi ini full di bensin full tank, pengisian kedua lu jangan pakai apa-apa lagi. Pengisian ketiga baru lu pakai valve clean. Jadi sekalian bersih tuh semuanya. Nah ini tinggal lo maunya ini dulu, ganti oli dulu, engine flush dulu dan lain-lain, atau ini dulu, tinggal terserah kalian lebih nyaman yang mana. Tapi kalau menurut teman-teman lebih nyaman ganti oli dan lain-lain dulu, baru ini, ya silakan saja. Atau mau yang ini dulu, baru ini, ya tinggal nikmatin aja prosesnya. Tapi untuk sekarang mungkin yang akan gue lakukan adalah sludge flushnya dulu. Karena gue kemarin nggak sempet beli nih Om, sludge flushnya. Karena gue pikir kan cuma pakai engine flush. Cuman ada beberapa montir yang tadi ngelihat datang, karena kan gue manggil montir banyak Om, gue penasaran kan. Kepo kan, cuman kan kalau misalkan gua spill nama bengkelnya ntar gak enak Om. Iya. Ya kan, terjadi kericuan. Iya. Karena ini kita sistemnya itu disclaimer diri awal, ini mencoba cari solusi yang lebih murah dibandingkan kita keluar 15 juta untuk ganti ring piston. Iya. Ya kan, karena kita penasaran dan juga kedua ada beberapa temen yang cerita mesin belum dibongkar, coba-coba dulu aja begini. Lu keluar 1-2 juta, tapi lu
akan tahu hasilnya nanti gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen beli ada linknya di deskripsi dan juga ada juga linknya di TikTok. Oke, lanjut. Kemarin sempat WA juga sama si Bobby Om. Jadi buat teman-teman yang tahu, yang suka ngikutin vlog gua dari bertahun-tahun yang lalu, itu dulu Bobby punya toko lampu di Bandung itu namanya Spotlight.Philips Om. Cuman karena dia sekarang sudah global menjual LED dari berbagai macam merek, sekarang dia namanya Spotlight Bandung. Kita datang kan waktu itu. Iya. Cuman lu kan nggak mau ngambil vlog. Rame banget. Iya, lu nggak mau ngambil vlog. Gara-gara nggak dikasih uang rokok ya. Lanjut. Oke, ini Philips Ultinon Pro 7000. Kenapa gua pakai merek Philips dan Osram? Karena ketika lu pakai untuk mobil Eropa, ada yang harus lu perhatikan. Contoh gini, mobil Eropa itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya error dan juga malfunction terhadap lampu-lampu yang tidak seharusnya dipasang, ya kan? Apalagi kalau misalkan LED itu kan turun jauh wattnya Om. Walaupun dari segi terangnya akan lebih terang daripada lampu konvensional halogen seperti ini. Makanya kita belinya yang sudah CAN bus ready. Biasanya dia ada tulisannya di sini nih Om. Sorry. Tadi gue lihat. Pokoknya dia ada tulisannya CAN bus ready. Sebenarnya sih gampang. Kalau lu beli sama si Bobby, lu udah tahu lu mau beli apa aja kan Om. Kayak gini nih contoh. Ini gue kasih linknya di bawah. Tapi kan lu kalau misalkan lu mau beli, Om, gue mau beli pokoknya buat BMW full semua lampu ganti. Dia akan bikin perinciannya Om. Jadi lu nggak perlu pusing lagi. Cuman dia nggak akan kasih tahu kode-kodenya. Cuman karena dia pedagang dan gua pedagang dan reviewer, gua harus jelasin kode-kodenya sama spek-speknya. Cuman kalau lu tanya gua, Bobby, gimana untuk masalah product description? Itu salah satu seller di Indonesia yang menurut gua mendeskripsikan produk yang cukup sangat amat detail. Dan maaf ya, menurut gua, ya kalau kita customer yang nggak mau pusing, yang memang sudah punya trust sama sellernya akan berpikir, aduh lebay banget nih ya kan panjang. Tapi untuk orang-orang kepo dan orang-orang yang pengen belajar knowledge tentang satu produk yang mau dia beli, itu sangat bagus Om. Iya. Karena dia menjelaskan yang cukup baik dan cukup bisa diterima sama otak kita. Contoh, ini LED, itu tadi harganya berapa ya? Tadi bonnya mana sih si Yoga? Ini LED, ini buat high beam dan low beam. Ini dia pakai H7 atau setara H18. Ini plug and play. Jadi ini gue beli 2 untuk bagian low beam dan high beam. Nanti gue akan kasih lihat before dan afternya. Ini yang kedua. Ini lampu sen yang lampu stop lamp yang berwarna red. Ini untuk lampu belakang. Jadi dia ada pakai 8 buah karena di kiri 4, di kanan 4, cukup banyak ya. Ini untuk bagian lampu sen di fender depan. Pakai berwarna amber. Ini juga warnanya amber. Kita akan coba abis ini. Gue udah gak sabar banget buat nyoba hasilnya. Jadi sebelum kita coba, kita review dulu yang lain. Oke, jadi disclaimer, kemarin itu banyak yang salah tafsir. Ini ngebul karena pakai oli PTT Om. Itu perlu dijelasin Om. Ini berbahaya nih Om. Karena ini bisa ngerusak brand orang, kasihan kan. Jadi ini tulisannya PTT, tapi sebenarnya dia tidak tulis dia menggunakan oli apa. Dan gua nanya sama owner sebelumnya, itu dia menggunakan oli merek disensor Om ya. Jadi jangan salah ya. Jadi ini bukan pakai brand ini, bukan. Oh, cuman gantungan doang. Iya, karena gue penasaran. Gue sempat pakai oli PTT, so far so good kok. Waktu di mobil diesel kan. Emang di mobil bensin gue belum sempat nyoba, tapi nggak mungkin lah. Ya kan? Oke, kita akan coba lampu sebelum kita ganti pakai LED bagian sen, low beam dan high beam. Seperti apa warna lampunya? Ini bagian sennya, kita lihat. Dia usianya juga udah mulai redup tuh karena dia punya casing oranye di bagian lampu bohlamnya udah mulai luntur. Ntar kita ganti pakai kuning. Ini juga nanti kita ganti dan lampu belakang kita ganti. Pasti ngesennya lebih standing banget. Kita lihat bagian low beam dan high beamnya. Karena kalau lu udah punya mobil low KM, bodi mulus, interior cakep, udah gaya orang kaya lama, kalau lampunya masih kuning rasanya nggak asik gitu kan. Tapi kalau lo ganti lampunya warnanya bener-bener nggak OEM, kayaknya rasanya nggak asik juga. Karena biasanya kalau kita pakai lampu yang warnanya biru banget Om, itu jatuhnya mobilnya jadinya kampungan. Nah, makanya kalaupun kita mau naik ke LED, diusahakan beli lampu yang memang warna standaran OEM. Untuk fog lamp memang gue nggak ganti, karena nanti bumper gue takutnya gue update ke
bumper MTEK. Jadi gua nggak bisa pakai lagi bolamnya, sayang. Nah, ini bagian high beam. Kita lihat ke belakang Yom, di bagian lampu stop lamp. Stop lampnya sendiri, ini lampu-lampunya masih lampu original bawaan pabrik. Ini untuk fog lamp belakang kalau nggak salah. Nyala nggak? Beda nggak Om? Terangnya lebih terang nggak? Sorry ya, gua mati nyalain ya. Nggak berubah ya? Oh, berarti lampunya mati nih, fog lamp belakang. Nanti kita coba cek, kita lihat setelah dipasang lampu ini semua. Oke, ini lampunya udah diganti nih. Pakai rumah LED yang udah ada rumahnya. Ini dibeli di online sekitar 250 ribuan, ntar gua kasih linknya juga. Iya, rem. Berasa nggak? Berasa. Sennya. Lampu itu mundur. Mundur nggak ganti? Oke, jadi kalian lihat ini lampu udah mulai kepasang di sebelah kanan. Gue sengaja pasang satu sisi dulu, biar teman-teman bisa menikmati hasil perbedaan antara belum menggunakan LED dan juga yang sudah menggunakan LED. Dan menurut Mas Epin juga pemasangannya gampang karena semuanya sistemnya plug and play, tidak ada pemotongan kabel. Ini yang udah nyala apa aja, Pin? Oke, kita coba. Ayo, let's go, kamera pindah, rolling action. Oke teman-teman lihat, ini yang sebelah kanan, ini versi bohlam standar dan ini yang sudah diganti pakai Osram. Tuh kalian bisa lihat ya, penampilannya langsung berbeda jauh ya mobil ini ya, tuh langsung keren kan. Oke, ini bagian lampu sen yang sebelah kanan standar, yang kiri yang sudah diganti. Ini untuk pemakaian listrik juga lebih hemat karena 0, sekian watt, yang lama itu seingat gue sekitar 5 watt. Jadi tuh, dan dia punya blinker juga lebih mantep gitu ya kan. Ini bagian di bodi sini belum ganti, ntar kita lihat sebelum dan sesudahnya. Oke. Oke, jadi begitu kurang lebihnya, dan jangan lupa ketika kalian ganti bohlam kalian di mobil BMW ataupun Mercedes-Benz, kalian harus segera scan untuk ngilangin cold flicker. Jadi cold flicker tuh ketika mobil baru nyala, dia akan berkedip-kedip. Sama salah satunya kayak gini nih. Dia nyalanya belum sempurna tuh Om. Jadi ada yang masih harus di reset dari mesin scanner. Jadi makanya kalau bisa, kalaupun kalian mau pasang di rumah pun, kalian beli aja scanner OBD basic yang pakai Bluetooth, itu sekitar 150 sampai 250 ribu udah dapat bagus di toko ijo. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya udah gua kasih deh nih linknya nih sekalian. Karena scanner itu berguna Om, kecuali kalau kalian sudah punya bengkel kayak gua Om, kalian beli agak bagusan pakai ini. Apa namanya yuk? Scanner kita. Coba kasih lihat Boy. Nih. Nah ini scanner kita nih Om. Oke, Ting Diak Om. Ting Diak. Ya, ini kalau mau beli yang ini juga kita kasih linknya juga boleh. Kita bantuin cari. Buatan mana, Teng? Lisensinya California, tetap made in ya. Nih ya, gimana ya? Gua jujur gue bisa beli tapi nggak bisa pakainya. Hah? Hapus. Oke,
Ini juga berfungsi, jadi biasanya sekarang inspektor-inspektor yang tukang ngecek inspeksi mobil bekas Om, rata-rata mereka sudah punya ginian juga. Untuk basic mereka minimal mereka jadi tahu secara secara global elektrikalnya seperti apa. Nah, ini udah hilang tuh Om. Tadi masih banyak sensor lampu, ini udah hilang, tinggal ngilangin yang ini nih. Ini mesti dicari solusinya nih. Pin ini mesti nyala Pin, tapi sensor udah hilang. Coba gua belum ya, sorry. Dia tunggu ini beres, baru boleh dimatiin mesinnya. Oke. Yoga diem-diem bisa banyak ilmu juga dia. Hacker dia. OBD bisa, sekarang videografer bisa. Itu berarti tinggal nyari jodoh, John. Kita connect ke Android berarti bisa ya? Android, biasanya memang harus Android. Tuh Om, aduh ini mobil setirnya gurih ya. Iya udah, tinggal interior lampunya Teng. Sabar, nih gue pokoknya sludge oil beres. Hati gue udah tenang, ya kan. Pasang bumper MTEK part number, side skirt part number, ductile part number, rem bumper belakang part number, MTEK 2. Jadi rencananya gue memang mau bikin 318i M Sport Package. Wish. Habis berapa itu Teng? Cepet ada? Enggak lah, body kit part number itu kalau back in the days 10 years ago, 10 tahun yang lalu gue main M46 pertama kali, yang M43 itu sekitar 9 juta tuh lo udah dapat part number copotan dari Malaysia. Sekarang ini harganya sudah 2 kali lipat. Mungkin inflasi juga dan juga nyari potongan-potongan M46 kan udah mulai langka gitu. Karena apa kita beli yang part number? Presisinya ntar lo lihat deh bedanya. Ini berarti yang salah kalau menurut gua jalurnya, karena dia ikut nyala sen depannya nih jadi lampu kecil. Berarti jalurnya ada yang salah nih. Om Epin mesti cek dulu. Oke, yang ini udah kita beresin. Ini kita punya stok baru yang kemarin sudah kita review tipis-tipis. Dan ada om-om yang juga yang nanya nih Om. Karena dia bingung Om, ini mobil spek goib tapi kok jok tengahnya micro LED. Kenapa bisa dibilang spek goib? Tipe S, interior warna hitam, itu udah satu nilai plus ya. Yang kedua udah ada power back door. Terus kalau dia memang joknya micro LED atau jok sambung, biasanya itu tidak ada sunroof. Ini ada sunroof. Lalu yang sedikit lebih unik, dia ada cool box. Sedangkan gue tidak pernah menemukan SC yang ada cool box, tapi model cool box ini bagian bawahnya kopong nih Om. Jadi kalau lu ngelihat secara kasat mata, ini tuh sebenarnya kayak pasangan. Nggak yang mewah, ada konsol tengahnya lagi kayak versi varian tipe G maupun tipe SC dan ZG. Tapi ini gua rasa sangat cukup karena ada cool box untuk 2 botol minum 600 ml. Lalu di sini ada cup holder yang ada penahannya juga. Dan ini ada stiker Jepangnya yang artinya ini memang bawaan dari tapi Jepang apa ya? Iya kali harusnya. Nah, ini ada kompartemen lagi di dalam. Gitu. Terus dia udah ada JBL speakernya JBL sampai ke bagasi belakang sudah ada subwoofer. Udahlah pokoknya ntar kita review. Ya, mudah-mudahan sih Omnya nggak nafsu ya, langsung bayarin. Kita pengen review dulu Om. Sebenarnya sih enak juga Om duduk di sini Om. Nyaman lah, udah paling bener Alphard. Tuh gini kan lo masih bisa begini. Kalau lo naik Alphard yang pilot seat nggak bisa. Oh dia belinya tuh Om, bukan di dealer Toyota tuh Om. Makasih. Duta Motor. Ini salah satu showroom di daerah kota sana yang cukup rame Om, zaman dulu. Dulu itu si Duta Motor itu zaman-zaman Mercy New Ice gitu zaman dulu. Itu biasanya Duta Motor yang keluarin pertama kali. Ini remote-nya modelnya masih sama kayak Alphard yang generasi sebelumnya. Cuman dia sudah bisa bikin motorized TV ini, cuman kan mati. Ini harusnya ada gantungannya lagi Om di sini nih Om. Gini nih. Di sini nih, kunci. Gitu. Dan bahan joknya ini bukan suede kayak biasanya. Ini namanya bahannya fabric. Lebih ke arah bahan fabric mobil apa ya? Om coba pegang deh. Ini lebih ke arah LC 200 yang basic spec, yang warna beige, sama mobil Camry yang tipe G yang 2015 ke atas. Itu kurang lebih kayak gini bahannya. Nggak ada ya kayak gini. Ini nih, ini walaupun dia punya bangku
terlihat bukan bangku premium, Om. Nyaman ya. Bukan, dia udah ada beberapa step untuk reclining. Oh, ininya nggak bisa dimaju mundur. Oh iya, oh bisa dari sini. Dari sini. Nah. Oh, jadi kalau anak lu mau bikin rumah-rumahan, tunggu, sorry. Oh iya ya, bisa buat tidur di sini, jadi lo nggak worry ya. Terus bagian belakang lo bisa buat bikin, iya, bagus Om. Oke, sekian dan terima kasih dari Daily Vlog kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Kita doakan aja Om Dimas sering-sering datang ke kantor ya, kita cuma bisa berdoa seperti itu kan, kita nggak tega atau ganti videografer udah tua, apalagi dia ikut kita dari nol kan. Oke, terima kasih semua teman-teman, bye bye.